Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya meskipun secara virtual ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan regulasi atau kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkaitan dengan strategi perawatan pasien COVID, baik yang varian Omikron maupun yang bukan varian Omikron. Nah, seperti apa strategi perawatan COVID ini? Ya, saya akan sampaikan di slide berikut ini. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini strategi perawatan untuk pasien-pasien terkonfirmasi COVID, baik yang varian Omikron maupun yang bukan varian Omikron. Nah, itu strategi perawatannya difokuskan pada isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Nah, jadi sekarang ada istilah isoman ya, isolasi mandiri. Ada juga istilah isoter, isolasi terpusat. Nah, kita lihat sekilas di slide ini ya. Ini ada pasien terkonfirmasi ya. Kemudian dilakukan triase ya, agar bisa nanti dikelompokkan masuk dalam kelompok yang mana ya pasien yang terkonfirmasi ini. Untuk pelaksanaan triasenya itu bisa dilakukan secara telemedicine atau bisa dilakukan di Vaskes, di IGD misalnya. Nah, kemudian setelah triase dilakukan, maka pasiennya akan ketahuan ya ada di kelompok yang mana. Apakah di kelompok yang tanpa gejala, di kelompok yang dengan gejala ringan, ataukah di kelompok yang dengan gejala sedang atau bahkan berat ya, setelah dilakukan triase. Nah, kalau ya hasil triasenya menunjukkan pasiennya itu adalah tanpa gejala atau gejala ringan, maka ya strategi perawatannya pilihan pertama itu adalah isolasi mandiri di rumah selama memenuhi kriteria rumah. Kalau tidak memenuhi kriteria rumah, baru pilihannya adalah isolasi terpusat, isoter. Ya. Jadi isolasi terpusat ini tidak hanya milik dari ya pasien terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan saja ya, tetapi yang tanpa gejala pun ya itu bisa masuk dalam isoter atau isolasi terpusat ketika syarat kriteria rumah tidak terpenuhi. Kalau persyaratan kriteria rumah terpenuhi, baik yang tanpa gejala maupun yang dengan gejala ringan, maka pilihannya tetap adalah isolasi mandiri. Nah, makanya nanti di slide berikutnya saya akan perlihatkan seperti apa ya yang dikatakan memenuhi kriteria rumah, atau dengan kata lain kriteria-kriteria seperti apa ya sebuah rumah dikatakan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Ya, itu nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Ya, saya beri sedikit penjelasan untuk beberapa kategori ini ya. Kalau kita lihat yang tanpa gejala ya, nah ini kriterianya, ini adalah kriteria saturasi oksigen dan frekuensi napas ya. Jadi saturasi oksigen untuk yang tanpa gejala itu harus di atas 95%. Kemudian frekuensi napasnya, nah ini berkisar di angka 12 hingga 20 kali per menit ya, ini untuk yang tanpa gejala. Nah, kalau untuk yang gejala ringan ya, baik saturasi maupun napasnya ini sama dengan yang tanpa gejala. Nah, ditambah dengan beberapa gejala ini ya, jadi demam, batuk, kemudian rasa lemas dan nyeri otot. Nah, kalau kita lihat pengobatannya ya, untuk yang tanpa gejala ya, yang tanpa gejala, nah ini obat-obatannya sebenarnya lebih ke arah multivitamin saja ya, jadi multivitaminnya yang mengandung vitamin C, kemudian vitamin D minimal ini
ya. Nah, sedikit berbeda dengan yang bergejala ringan, ya. Selain multivitamin seperti yang diberikan pada penderita COVID yang tanpa gejala, nah ini ditambah dengan antivirusnya. Nah, antivirusnya bisa menggunakan favipiravir, bisa molnupiravir, atau bisa Paxlovid. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang gejala sedang, ya sama kalau kita lihat dari saturasinya, nah ini sudah lebih buruk ya. Jadi artinya sudah kurang dari 95%. Jadi 93 sampai 95% untuk saturasi oksigen, ditambah dengan frekuensi napas untuk yang orang dewasa itu sudah lebih besar dari 30 kali per menit. Nah, ini sudah masuk dalam kategori sedang. Nah, kalau yang berat, saturasinya lebih berat lagi, lebih rendah lagi. Jadi saturasinya ini sudah jatuh ke angka di bawah 93%. Kemudian frekuensi napasnya sama, sudah masuk dalam kategori cepat atau lebih besar dari 30 kali per menit. Nah, baik yang sedang maupun berat inilah sebenarnya ranahnya rumah sakit. Nah, jadi strategi perawatan yang difokuskan pada isoman dan isoter tadi itu, ya, salah satu pertimbangannya itu sebenarnya untuk mengurangi ya beban atau tekanan pada rumah sakit, karena fokus di rumah sakit ya diutamakan untuk yang bergejala sedang sama yang berat ini. Nah, kalau kita lihat ya di tabel ini, baik yang sedang maupun yang berat ya, meskipun sama-sama di rumah sakit, tetapi kebutuhan ruangannya sebenarnya di rumah sakit berbeda. Nah, untuk yang sedang ini bisa cukup di ruang isolasi ya. Nah, ruang isolasinya tentu saja yang non intensif ya. Sementara kalau yang bergejala berat ini harus membutuhkan ruang intensif ya. Jadi ICU atau minimal HCU. Nah, regimen obat-obatannya juga di sini memang ada sedikit juga perbedaan. Ya, ini ranahnya teman-teman kita di rumah sakit, ranahnya nakes begitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, selanjutnya saya akan perlihatkan ya sesuai yang saya sampaikan tadi, kriteria sebuah rumah dikatakan layak untuk dijadikan tempat isolasi. Jadi ini Bapak Ibu ya, rumah ya bisa dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri ya kalau memenuhi kriteria-kriteria ini. Yang pertama, pasien dapat tinggal di kamar yang terpisah. Nah, lebih baik lagi jika di lantai yang terpisah. Nah, ini untuk yang rumahnya berlantai lebih dari satu ya. Ya. Kemudian di rumah tersebut ada kamar mandi di dalam ya yang terpisah dengan penghuni rumah lainnya. Nah, artinya sebisa mungkin penghuni rumah lainnya yang tidak terkonfirmasi itu menggunakan kamar mandi yang terpisah dengan kamar mandi yang digunakan oleh yang terkonfirmasi. Nah, kemudian ini syarat tambahan, syarat pendukung ya. Pasien ya diharapkan itu bisa mengakses pulse oximeter. Ya, jadi pulse oximeter ini alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat saturasi oksigen tadi. Ya. Jadi ini yang syarat rumah untuk bisa dikatakan layak sebagai tempat isolasi tadi atau isoman ya. Kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pilihannya ya baik untuk yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan tadi itu adalah di isoter, isolasi terpusat ya. Nah, kemudian apakah ada syarat lain lagi ya yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan isolasi mandiri atau isolasi terpusat tadi? Tentu saja ada ya. Itu ada lagi satu syarat, yaitu syarat klinis dan perilaku. Nah, syarat klinis dan perilaku yang memenuhi ya kriteria untuk layak isolasi mandiri atau isoter tadi ya,
Yang pertama, usia pasiennya ini harus kurang dari 45 tahun. Kemudian yang bersangkutan tidak memiliki penyakit penyerta, ya, tidak ada komorbid. Nah, kemudian pasien dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya. Nah, dan yang keempat di sini pasien harus berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Ya, jadi harus berkomitmen untuk tetap diisolasi sampai tuntas masa isolasinya. Nah, berapa lama isolasinya? Ya, untuk yang kategori tanpa gejala maupun yang gejala ringan tadi. Nah, kita lihat di slide ini. Ini Bapak Ibu, ketentuan untuk lama isolasinya. Jadi untuk yang kategori tanpa gejala tadi, isolasinya adalah minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Nah, bagaimana dengan yang bergejala? Nah, untuk yang bergejala ringan, ya, isolasinya isolasinya di rumah atau di isoter itu selama 10 hari, ya, sejak muncul gejala, dan ditambah 3 hari lagi bebas gejala, ya. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, ya, untuk kasus konfirmasi yang sudah mengalami perbaikan. Nah, jadi tadi yang masuk dalam kategori bergejala tetapi, ya, selama pelaksanaan isolasinya itu mengalami perbaikan, ya, maka, ya, pada pasien tersebut dilakukan pemeriksaan NAAT dan RT-PCR, ya. NAAT ini adalah singkatan dari Nucleic Acid Amplification Test, ya, jadi uji amplifikasi asam nukleat, ya. Kemudian kalau RT-PCR itu adalah reverse transcription polymerase chain reaction, ya, atau gampangannya pokoknya tes PCR lah begitu, ya. Nah, NAAT, ya, dan RT-PCR ini dilakukan pada hari ke-5 dan hari ke-6. Nah, jika hasilnya negatif atau nilai CT-nya lebih besar dari 35 2 kali berturut-turut, ya, 2 kali berturut-turut itu karena di hari ke-5 dan hari ke-6, maka itu dinyatakan selesai isolasi. Nah, jadi ternyata ada pilihan lain, ya. Kalau tidak mau diisolasi selama 10 hari, maka pilihannya, ya, ketika ada perbaikan gejala, maka dilakukan, ya, tes ini NAAT, ya, dan RT-PCR ini pada hari ke-5 dan ke-6. Dan kalau hasilnya negatif atau nilai CT-nya lebih besar dari 35, maka itu sudah cukup untuk dinyatakan selesai isolasi. Nah, akan tetapi kalau, ya, pada yang memiliki gejala tadi, ya, tidak dilakukan NAAT dan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 karena berbagai pertimbangan, termasuk mungkin karena tidak ada alatnya, maka tetap harus dilakukan isolasi sesuai dengan ketentuan nomor 2, ya, yang ini berarti. Jadi isolasinya tetap harus 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, demikian tadi Bapak dan Ibu paparan terkait dengan strategi perawatan pasien COVID, ya, baik yang varian Omikron maupun yang bukan varian Omikron, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang tidak kalah penting, kita berdoa mudah-mudahan penyakit COVID ini benar-benar segera lenyap dari permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.